Hari ini kita masuk hikmah yang terakhir yang berkaitan dengan hawa nafsu, tipu daya hawa nafsu. Ini hikmah terakhir. InsyaAllah minggu depan udah pembahasan bab lain lagi. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu kita, dan Allah jadikan hawa nafsu kita adalah hawa nafsu yang mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Pada hikmah ini berbicara tentang suluk. Suluk ini artinya perjalanan. Kenapa harus ada perjalanan makrifat kepada Allah, padahal Allah itu dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Kenapa ada istilah perjalanan menuju kepada Allah? Seakan-akan Allah itu jauh, sehingga ada perjalanan. Padahal Allah mengatakan Allah lebih dekat daripada urat leher kita, yaitu lebih dekat daripada diri kita sendiri. Yang namanya perjalanan berarti jauh. Ada istilah perjalanan menuju kepada Allah, seakan-akan Allah itu jauh, padahal tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Jelas. Nah, ini yang akan kita bahas sebagai penutup bab, yaitu yang berkaitan dengan hawa nafsu dan tipu daya hawa nafsu. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laula mayadi nufus ma haqqaqa sayyus sa'ilin izla masafata bainaka wa bainahu hatta tatawiyaha rihdatuka wala qata'ata bainaka wa bainahu hatta tanquwaha wa wasbuslatuka. Jika bukan karena medan nafsu, tentu tidak ada perjalanan orang-orang yang menuju Allah, karena tidak ada jarak antara dirimu dan dirinya yang harus kamu tempuh. Juga tidak ada permusuhan antara kamu dan Allah yang harus diselesaikan. Ketahuilah bahwa jarak itu adalah syahwatmu sendiri. Jika syahwat itu tidak ada, kamu tidak perlu berjalan jauh menempuh jalan menuju Allah, karena jarak tersebut tidak ada. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Athaillah, karena tidak ada jarak antara dirimu dan dirinya yang harus kamu tempuh. Sekiranya tidak ada syahwat, keinginan nafsu, niscaya perjalanan para salik tidak akan pernah ada, karena Allah lebih dekat kepada seseorang daripada dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang perlu ditempuh untuk menuju kepada Allah. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Saat syahwatmu hilang, kamu tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang menuju Allah. Perjalanan ke sana bermakna memutus halangan dan rintangan jiwa, menghapus pengaruh serta menyingkirkan watak dan kebiasaan buruknya, agar dia bersih dari semua, layak dekat dengannya Allah dan meraih kebahagiaan bertemu dengannya. Sekiranya tanpa perjuangan dan penderitaan seperti ini, perjalanan menuju Allah itu tidak pernah ada, karena Allah lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Jarak yang harus kamu tempuh itu adalah syahwatmu sendiri yang menjadi penghalang yang harus kamu singkirkan. Syahwatmu menjadi hijab terbesar yang menghalangimu dari Allah. Dengan mengekang dan menundukkannya, maka kamu akan sampai kepada Allah. Jelas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Jikalau bukan karena ada syahwat nafsu, tidak ada syahwat nafsu, maka tidak ada yang dinamakan orang-orang yang menuju kepada Allah. Suluk itu tidak ada.
Tidak ada istilahnya perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan bermakrifat kepada Allah, itu tidak ada. Kalau tidak ada syahwat nafsu kita. Karena tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Allah sudah menegaskan bahwa aku lebih dekat denganmu daripada urat lehermu. Yang artinya apa? Ketika kita merasa jauh dari Allah, yang salah itu siapa? Kita sendiri. Allah tetap dekat. Jelas. Allah itu tetap dekat. Tidak ada jarak kita dengan Allah. Yang menjadi sebab karena nafsu syahwat kita. Sehingga kita merasa Allah itu jauh. Kita merasa istilahnya hati kita lalai kepada Allah. Hati kita tidak ingat kepada Allah. Bukan Allah jauh. Tapi syahwat nafsu kita itulah yang membuat kita merasa jauh dari Allah. Syahwat nafsu kita yang membuat kita lalai dari Allah. Lalai mengingat Allah. Jadi seakan-akan Allah jauh. Allah tidak jauh. Allah dekat. Andaikan tidak ada nafsu, tak ada suluk itu. Tidak ada perjalanan menuju Allah. Untuk apa berjalan? Yang nama perjalanan ini kan jauh. Kalau dekat tidak ada perjalanan. Jelas? Nah. Laula syahwatun nufus, jikalau tidak ada syahwat di dalam diri kita, kal kibri seperti sombong, seperti waria, seperti riya, wa hubbid dunya, cinta kepada dunia, tamak, wa ghairiha. Kalau ini tidak ada di dalam diri kita, maka mata sawwarus sulukus salikin, maka tidak ada yang namakannya perjalanan. Orang-orang suluk itu tidak ada. Suluk itu tidak ada. Perjalanan menuju kepada Allah itu tidak ada. Nafsu syahwat seperti sombong, iri, dengki, riya, tamak, inilah yang membuat kita merasa jauh dari Allah. Seakan-akan Allah itu jauh dari kita. Padahal Allah sudah menegaskan, saya lebih dekat. Aku lebih dekat daripada urat leher kalian. Yang artinya tidak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan ada jarak itu kita sendiri, bukan Allahnya. Yang membuatnya jarak itu adalah kita sendiri. Kesombongan diri kita, riak diri kita, cinta dunia, tamak. Inilah yang membuat kita merasa seakan-akan Allah itu jauh. Padahal Allah itu dekat. Jelas atau enggak? Ya. Li'annahu aqrabu ilal abdi min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat kepada hambanya dari urat leher si hamba itu. Fal bu'dul ladzi yujibus suluk ilal qurub min Allah qaimun bil abdi. Ya. Jauh yang menyebabkan adanya suluk, ya. Suluk yaitu perjalanan, kita melakukan perjalanan suluk ini saya kasih gambarkan dulu. Sebenarnya nanti ada pembahasan biar kita tidak paham, kita mengerti dengan suluk. Suluk ini yaitu seperti kita punya riak. Di dalam diri kita ada penyakit riak. Lalu kita belajar cara mengobati riak. Lalu kita mengamalkan. Kita belajar dan mengamalkan, mengobati riya, itulah yang dinamakan suluk, berjalan menuju kepada Allah. Membersihkan penyakit-penyakit hati kita, menghias hati kita dengan sifat-sifat terpuji, itulah yang dinamakan suluk, perjalanan menuju kepada Allah. Orangnya namanya siapa? Salik. Salik. Kita membersihkan hati kita, menghias hati kita
agar kita merasakan betul apa yang Allah firmankan bahawa Allah dekat sama kita. Maka disebutlah perjalanan menuju kepada Allah dikatakan suluk, perjalanan. Ya. Orang yang pelakunya itu, yang berjalan itu namanya salik atau salikin kalau jamaknya. Nah, itu namanya suluk. Jelas. Fal bu'dul ladzi yujibus suluk, jauh yang menyebabkan adanya suluk ila qurbi minallah, untuk dekat daripada Allah. Ya. Qaimun bil abdi, jauh itu adalah dari si hamba, bukan Allahnya. Jelas. Jauh itu adalah si hamba itu, bukan Allahnya. Kalau saya kasih gambaran seperti ini, ada orang buta, matanya buta. Si A ini setiap hari ngurus dia, ngasih makan dia, ngasih minum dia, ganti pakaian dia, selalu ngurus. Lalu orang bertanya, si A mana? Mana ada kata yang buta ni? Sekarang bagaimana mungkin tak ada gak dia yang ngurus kau? Makan minum. Berarti yang merasa jauh siapa? Yang merasa tak ada siapa? Yang buta. Allah ngurus kita. Yang mengalirkan darah kita siapa? Aktifkan ginjal kita siapa? Mungkin ke jalan sendiri? Ini mungkin. Sama kat kita bilang, ada mobil lu jalan sendiri, tak ada yang hidupkan, tak ada yang jalankan. Aktif ginjal kita, jantung kita, aliran darah kita dengan rapi dan teratur semuanya, tak ada yang jalankan, tak ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Kalau mobil kita bilang kan ada mobil jalan sendiri, kita bilang tak masuk akal. Tak mungkin mobil mesin ini hidup kalau tak ada yang hidupkan. Tak mungkin ada yang bisa mengalirkan darah kalau tak ada yang mengalirkannya dengan rapi dan teratur. Yaitu siapa? Allah. Yang artinya Allah dekat sekali sama kita. Kenapa kita tak bisa merasakannya? Karena penyakit hati itu. Allah sudah menegaskan dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat lehernya. Jelas ya ikhwan. Jadi Allah dekat. Kalau kita merasa, kita tidak bisa merasakan itu masalah dari kita. Andaikan penyakit hati di syahwat tidak ada, kita bisa merasakan seperti Al-Ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak, seakan-akan kita merasakan bahwa Allah melihat kita dengan mata hati kita. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa merasakan itu, padahal Allah sudah menegaskan Allah dekat, berarti permasalahan di mana? Di kitanya. Apa yang menyebabkan kita jauh dari Allah? Yaitu syahwat nafsu kita. Makanya adalah yang dinamakan suluk, membersihkan syahwat ini, penyakit-penyakit hati ini, lalu menghias dengan sifat-sifat terpuji, itulah yang dinamakan suluk, perjalanan menuju kepada Allah atau perjalanan bermakrifat kepada Allah. Bisa dipaham tak? Nah, itu yang dinamakan suluk. Ya. Laula syahwatun nufus. Ya. Nah. Fal bu'dul ladzi yujibu suluk ilal qurbi minallah qaimun bil abdi. Jauh yang menyebabkan ada suluk untuk dekat kepada Allah, itu jauhnya adalah dari si hamba itu. Menjauhnya dari mana? Si hamba itu. Allah tetap dekat. Yang kita merasa tidak merasakan adanya Allah, seakan-akan dunia ini berjalan dengan sendirinya,
kita melihat sesuatu yang di alam ini tidak pernah ingat kepada Allah. Nah, karena jauhnya kita dengan Allah. Kalau kita dekat, kita bisa merasakan dekatnya Allah. Apapun yang kita lihat, kita ingat kepada Allah. Jadi saya contohkan, andaikan ada satu orang bangun rumah. Rumahnya bagus sekali, mewah. Kita kenal sama yang bangun ini. Kekaguman kita kemana? Kekaguman kita larinya kemana? Kita tengok rumah, oh ini mantap, dia yang buat. Langsung ingat, karena dia yang buat. Tapi kalau kita tidak kenal sama orang tu, kita hanya kagum sama rumah tu. Yang membuat rumah tu tidak kita ingat. Begitu juga, alam ini yadulluka ala Allah. Alam ini membawa engkau untuk mengenal Allah. Ketika engkau melihat alam ini dan alam ini tidak mengingatkan engkau dengan Allah, di situ masalahnya kita. Kita tengok gunung, yang kita ingat gunung yang bagus, indahnya. Tengok langit, yang kita tengok langit indahnya, tidak mengingatkan kita sama Allah. Itulah yang dinamakan jauh dari Allah, kita tidak mengenal Allah. Andaikan kita kenal, apapun yang kita lihat alam ini langsung tersambung, kita ingat langsung kepada Allah. Sama kalau kita tengok orang bangunan, kita kenal yang kontraktor ni yang bangun, langsung enggak perlu lagi enggak kita ingat, langsung ingat. Kita enggak kagum sama bangunan itu, tapi kita lihat hebat dia bisa bangun ini ya. Si A ini bagus sekali bisa bangun. Apapun kita lihat, kita kenal sama orang, kita langsung tersambung. Jelas. Maka itulah ada istilah ma'rifat, mengenal Allah. Jelas. Jadi dalam ma'rifat kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah itu ada namanya suluk. Artinya suluk apa? Perjalanan. Suluk artinya perjalanan. Orang yang berjalan dinamakan apa? Salik. Atau jamaknya salikin. Jelas ya? Itu namanya suluk. Nah, yang dimaksud dengan suluk sehingga ada perjalanan, yaitu yang menyebabkan adanya suluk itu adalah syahwat-syahwat nafsu kita, seperti kesombongan, riya, tamak, hubud dunia. Ini yang menyebabkan adanya suluk. Suluk ini yang membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini sehingga kita betul-betul merasakan apa yang Allah firmankan bahwa Allah dekat dengan kita. Nah, itu yang menyebabkan suluk. Dan itu juga penyakit-penyakit hati itu yang menyebabkan kita seolah-olah jauh dari Allah. Seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah, padahal Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi andai kata tidak ada nafsu tadi, tidak ada kesombongan, tidak ada riya, tidak ada hubud dunia, tidak ada hasud, tidak ada dengki. Kalau tidak ada hal-hal seperti itu, syahwat nafsu, maka seorang tidak perlu suluk untuk bermakrifat kepada Allah. Tidak perlu. Tidak ada syahwat-syahwat nafsu, sudah tidak perlu suluk. Tidak perlu lagi ada istilah berjalan menuju kepada Allah, tidak perlu. Karena sebab ada itulah kita suluk melakukan perjalanan, yaitu dengan belajar. Belajar bagaimana membersihkan hati kita. Bukan hanya belajar, tapi mengamalkan. Itu yang dinamakan suluk. Kalau kita sudah menjalani itu, kita tidak disebut orang awam lagi. Salikin sudah kita naik. Selagi kita belajar dan kita tidak ngamalkan, yaitu tetap orang awam. Bukan salik. Nah, jelas. Jadi jauhnya itu dari mana? Dari pihak kita. Karena banyaknya hijab, dinding-dinding. Sehingga menyebabkan seolah-olah Allah itu sangat jauh.
Sampai saking jauhnya kita tidak bisa ingat Allah lagi, lalai sama Allah saking jauh, lupa sama Allah. Apapun kita lihat, tidak ada Allah, seakan-akan barang itu ciptaan sendiri, tidak ada terlibat Allah dan bukan ciptaan Allah, saking jauh. Sampai kita tidak ingat sama Allah. Lupa sama Allah, lalai sama Allah, saking jauh. Itu dari kita. Jadi Allah seakan-akan hilang dari hati kita. Tidak ada kelihatan Nabi. Karena apa? Karena jauh, padahal Allah sangat dekat. Nah, kenapa jauh? Karena ada syahwat nafsu tadi. Nah, disitulah timbulnya suluk. Jelas ya? Apa yang sebab timbulnya suluk? Yaitu karena syahwat. Bagaimana kita mengolah syahwat kita ini? Maka kita mengolahnya itu namanya suluk. Ayyuhal akhwan, fatakhliyatul abdi min sifatil madhmumah wa tahliyatuhu bis sifatil mahmudah tusamma sulukan. Kita membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, memperhiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, tusamma sulukan. Itulah yang dinamakan suluk. Jadi kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, lalu sudah bersih, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Nah, itu tusamma sulukan. Itulah yang dinamakan suluk. Nah, karena sebab itulah kita tidak bisa merasakan dekatnya Allah dengan kita. Maka ada perjalanan menuju kepada Allah, dekat sama Allah. Yang menjadi penghalang apa? Yaitu syahwatnya. Menghilangkan syahwat-syahwat inilah namanya suluk, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah hilang sifat tercela kita, lalu sifat-sifat terpuji sudah menghiasi dari kita, kita akan merasakan betapa dekatnya Allah sama kita. Sehingga apapun yang kita lihat, kita akan ingat kepada Allah. Kekaguman kita bukan kepada makhluk, tapi kepada penciptanya. Keras. Ini agak berat pembahasan terakhir. Jadi dah ngerti kan nama suluk kan? Kemudian suluk itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua amal. Itu suluk. Ilmu dan amal. Itulah namanya suluk. Jadi orang yang suluk itu mesti menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Itu disebut dengan suluk. Orangnya namanya salikin, salik. Kalau dia hanya menuntut ilmu, tapi dia belum mengamalkan dari ilmu tersebut, itu belum disebut salik. Belum disebut orang salik. Orang yang disebut menjalani jalan menuju kepada Allah atau suluk, itu dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Baru dinamakan dia salik. Contohnya saya kasih contoh di sini seperti riya. Riya ini merupakan apa? Syahwat nafsu. Riya ini yang membuat kita merasa jauh dari Allah, yang membuat kita lalai dari Allah, yang membuat kita lupa kepada Allah. Salah satunya apa? Riya. Nah, bagaimana cara menghilangkan riya? Kemudian menghiasi hati kita dengan ikhlas. Inilah yang dinamakan suluk. Kita belajar tentang riya, bagaimana menghilangkan riya, lalu menghiasi hati kita dengan ikhlas. Kita belajar, lalu kita mengamalkan. Inilah yang dinamakan suluk. Orang tersebut dinamakan salik, tidak disebut lagi orang awam. Nah.
Jadi bagaimana cara menghilangkan riak dalam hati kita tadi? Satu, dengan ilmu. Kita tuntut, kita pelajari. Lalu dua, amalkan ilmu tersebut. Maka riak itu bisa hilang. Kita belajar tentang riak, kita tuntut tentang pelajaran tentang riak, lalu amalkan, bisa hilang. Berapa lama hasilnya? Tergantung orangnya, tergantung himmah orangnya, tergantung semangat orangnya. Ada orang berpuluh-puluh tahun belajar tentang riak, dia belum bisa menghilangkan riak dari hati dia. Ada orang, dia duduk belajar seminggu tentang riak, dia langsung bisa menghilangkan riak di hatinya. Itu tergantung orangnya, himmahnya, semangatnya. Kalau digambarkan seperti gini, kita pergi Pontianak mau ke Sambas. Ada orang satu pergi ke Sambas 6 jam sampai. 6 jam sampai. Ada satu lagi dia pergi ke Sambas, mobil sama, supir sama, cuma dia sampai 3 hari, dia singgah Singkawang 2 hari. Ya kan? Singgah lo, senang-senang lo, santai-santai lo, 3 hari buat nyampai. Itu orang suluk seperti itu. Ada orang yang santai aja, dia tidak semangat, tidak kuat semangatnya, dia santai. Saya 10 tahun, 40 tahun tidak sampai-sampai. Ada orang memang bulat, saya mau Singkawang, saya singgah-singgah jalan terus. Mungkin sehari dia bisa menghilangkan sifat riak. Jadi berapa lama bisa hilang, itu tergantung orangnya, tergantung himmahnya. Jadi ada orang yang menuntut puluhan tahun belajar riak dan tidak hilang-hilang, tak berubah. Sombongnya masih ada, riaknya masih ada, tamaknya masih ada, irinya masih ada. Padahal dia sudah 10 tahun belajar menuntut ilmu. Tapi percuma, dia tidak ngamalkan. Macam kata orang, dia ada senjata lengkap, tank, peluru semua, musuh di depan. Dia lengkap senjata, musuh di depan, tapi senjata tak dipakai, apa guna, mati kat dia. Jelas tak? Ada senjata, ada apa, musuh nyerang, dia pajang kat barang itu, konyol lah dia mati. Bisa manfaat senjata itu kalau digunakan. Ilmu itu akan bermanfaat saat diamalkan. Kalau tidak diamalkan, selama-lamanya tak ada faedahnya. Belajar dan mengamalkan itulah namanya suluk. Jadi tergantung berubahnya kapan, tergantung himmahnya dia. Jadi kita ambil riak tadi, pertama mengetahui. Mengetahui orang yang suluk ini bagaimana dia mengetahui untuk menghilangkan riak dalam hatinya. Karena riak ini menjadi penyebab terdindingnya kita daripada Allah, terhijabnya kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang ini harus mengetahui cara menghilangkan riak. Yang pertama, dia mengetahui bahwa riak itu menggugurkan amal, muhbitun lil amal. Menggugurkan amal ini ada yang mengatakan bahwa amal itu tidak sah. Ada juga mengatakan menggugurkan amal itu tidak ada pahalanya. Jadi orang yang riak, amalnya gugur. Orang yang sholat riak, tidak ada pahala gugur. Orang sedekah, tidak ada pahalanya. Orang baca Al-Quran riak, tidak ada pahalanya. Ini dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan sia-sia, tidak ada faedahnya. Dia harus tahu dulu, ini yang pertama. Ini cara untuk menghilangkan riak. Dia tahu dulu bahayanya riak, bahwa riak ini menggugurkan amal. Sedekahnya kau tidak ada faedahnya, puasa tidak ada faedahnya, solat tidak ada faedahnya, baca Al-Quran tidak ada faedah, karena dia menggugurkan amal. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tahu juga bahwa riak itu mendatangkan murkanya Allah, bukan Allah ridha sama dia. Kenapa riak itu mendatangkan murkanya Allah? Karena dia mengolok-olok Allah.
Dia mengolok-olok Allah. Di mana mengolok-oloknya? Dikatakan mengolok-oloknya itu di mana? Dia bersedekah. Andaikan dia bersedekah. Sedekah ini perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Padahal Allah yang merintahkan sedekah. Dia bersedekah. Atau ini karena perintah Allah. Tapi melakukan bukan karena Allah. Ini ngolok-ngolok Allah. Solat, ibadah. Allah perintahkan. Ini perintah Allah. Dia solat. Tapi solatnya bukan karena Allah. Ini ngolok-ngolok Allah. Di sinilah murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Jadi yang pertama kita harus paham bahwa riya itu menggugurkan amal. Yang kedua bahwa riya mendatangkan murkanya Allah. Ini kita harus tahu dulu. Kemudian yang ketiga, bahwa riya itu minal kabair. Riya itu merupakan daripada dosa-dosa besar. Apa risiko dosa besar? Dosa besar tidak bisa hilang dengan solat 5 waktu, tidak hilang. Jelas. Dosa besar tidak hilang dengan kita baca selawat, tidak hilang dosa besar. Dosa besar tidak hilang dengan istighfar saja, tidak hilang. Dosa besar tidak hilang dengan kita baca Al-Quran, tidak bisa hilang. Yang bisa menghilangkan dosa besar hanya taubat kepada Allah. Kalau dosa-dosa kecil bisa hilang. Kita solat, dosa kecil bisa gugur. Kita baca Al-Quran, dosa kecil bisa gugur. Kita salawat, dosa kecil bisa gugur. Kita bersedekah, dosa kecil bisa gugur. Dosa besar tidak bisa gugur. Dosa besar hanya ada satu jalan, yaitu bertaubat kepada Allah. Dan riya adalah termasuk dosa besar. Jelas. Ini harus kita pahami dulu. Kalau kita mau bersihkan diri kita dari riya, ini tahapannya dinamakan suluk. Yang pertama, amal kita ditolak. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Di situ mendatangkan murka Allah. Kemudian yang ketiga, itu dosa besar. Dan dosa besar tidak kita hilangkan dengan ibadah-ibadah ini, hanya taubat kepada Allah. Ibadah-ibadah ini bisa dihilangkan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Salawat hanya bisa dosa kecil. Sedekah hanya bisa dosa kecil. Jelas. Baca istighfar hanya bisa dosa kecil. Baca Al-Quran hanya bisa dosa kecil. Yang bisa menghilangkan dosa besar hanya taubat kita kepada Allah. Bertaubat. Jelas. Ini harus kita pahami sehingga kita takut untuk melakukan riya. Ini tahap pertama yang harus kita mengetahui bahayanya riya ini. Kita harus tahu dulu bahayanya riya. Jadi kita mau hilang riya harus tahu bahaya riya dulu. Itu tahap yang pertama. Tadi bahayanya. Amal tidak ada faedah, solat, sedekah tidak ada guna. Situ murka Allah. Bukan Allah tambah cinta, Allah murka sama kita. Karena kita ngolok-ngolok Allah. Yang ketiga, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Nah. Kemudian setelah kita paham tiga ini saya gambarkan untuk suluk, ya, biar kita paham bagaimana orang bersuluk, gitu. Nah, sehingga dia bisa menghilangkan satu persatu penyakit hati dia. Kemudian kalau kita hendak menghilangkan riya, sifat riya lagi, yang mesti kita tahu apa asal usul kita menjadi riya ini. Kita harus tahu apa penyebabnya. Di antara penyebabnya yaitu hubbul manzilah wal jah fi qulubin nas. Dia menyukai kedudukan di hati manusia. Nah, ini di antara penyebabnya. Kenapa dia riya saat solat? Kenapa dia riya saat sedekah? Karena dia ingin punya kedudukan di manusia.
agar orang menghormati dia, agar orang simpati sama dia, agar orang sayang sama dia. Ini asal usulnya riya. Ini asal usulnya. Jelas? Betul ya? Ini asal usul salah satunya di antara asal usulnya adalah itu. Karena ingin penghormatan, ingin dapat simpati orang, ingin orang sayang sama dia, itu sumbernya. Itu sumbernya. Yang kedua di antara sebabnya kita riya, tamak fi aidin nas. Dia menginginkan yang dimiliki orang, menginginkan duit orang. Tamak. Dia melakukan ini biar dapat duit atau dapat sumbangan, dapat apa dia melakukan. Dia tamak dengan rezeki orang, dengan baca Al-Quran, dengan menuntut ilmu. Ya, itu di antara sumber-sumbernya. Jadi riya ini satu, minta kedudukan, biasa sumbernya, sebabnya mencari kedudukan, suka kedudukan di hati manusia, atau riya itu menargetkan atau mengincar harta orang lain. Jelas, itu sumbernya, di antara sumbernya. Minta kedudukan atau mencari kedudukan, suka kedudukan, atau ada yang ditarget harta orang, duit orang. Tamak dengan hartanya orang. Terus, bagaimana cara mengobati riya? Itu dah masuk yang pertama tadi, ini masuk kedua, ini masuk yang ketiga. Biar kita paham arti suluk itu nanti. Bagaimana cara mengobati kalau riya itu ada dalam hati kita? Kalau kita orang itu riya untuk mencari kedudukan di hati manusia. Jadi kalau orang beribadah dengan mengandalkan ibadah itu mendapat kedudukan di hati manusia, itu salah besar. Jadikan ibadah alat. Ya. Kita beribadah supaya dihormati orang, itu tidak akan berhasil. Nah, kita membaca Al-Quran dengan tujuan supaya diagungkan orang, tidak akan pernah berhasil. Kalaupun berhasil, tidak lama. Kalau orang tahu kita riya, orang muak sama gitu. Tak suka sama kita. Tinggal nunggu waktu terbongkar semua. Tak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil, tunggu waktu saja. Naik-naik, ancur lebur. Karena orang muak. Ada ke orang suka tengok orang riak? Tak. Bukan orang suka, salah dia, salah jalan dia. Salah jalan, bukan orang suka, orang benci. Orang tak suka, salah jalan dia. Dia bersedekah biar dipuji orang. Ya, pertama orang tak tahu, gitu orang tahu dan muak dan tengok dia. Salah jalan. Dia beribadah agar dihormati orang, disukai orang. Orang tak suka. Nah. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahul 'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulan fa ahibba fa yuhibbuhu Jibril fa yunadi Jibril fi ahli sama, inna Allaha yuhibbu fulan fa yuhibbuhu ahli sama, summa yudha'u lahul qabul fil ard." Dalam hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, bahkan Allah sayang dengan hamba ini, Allah panggil Jibril. Allah mengatakan, wahai Jibril, aku cinta sama fulan. Umumkan kepada langit, umumkan di langit. Lalu Jibril mengumumkan, kata Jibril, wahai penghuni langit, Allah cinta sama fulan bin fulan, dan aku pun cinta sama fulan bin fulan. Kalian pun hendaknya cinta kepada fulan bin fulan. Ada penduduk langit semua cinta sama dia.
Ya. Akhirnya seluruh penduduk langit cinta sama fulan ibn fulan. Kalau sudah penduduk langit cinta sama fulan bin fulan, maka Allah akan letakkan kabul di hati dia. Yaitu dia akan diterima orang. Yang diomongkannya kena orang, nyentuh di hati orang. Apa yang disampaikan kena, Allah letakkan kabul kepada dia. Diterima oleh orang. Karena diterima, dia akan dimuliakan orang, dihormati orang, dan akan disegani orang. Apa sebabnya? Karena Allah cinta sama dia. Jibril cinta sama dia. Para malaikat cinta sama dia. Jadi kalau kita mau mencari pangkat, manusia jangan dengan ibadah. Ya. Caranya satu, raih cinta Allah. Kalau Allah dah cinta, Allah akan perintahkan seluruh penduduk langit cinta sama dia. Ketika seluruh penduduk langit cinta sama dia, Allah akan berikan di dalam diri dia kabul, diterima oleh orang. Itu yang lama, yang kekal. Kalau mencari jalan untuk ibadah, tunggu je waktu. Tunggu belang nampak atau orang. Akhirnya orang dulu memuji, jangan cela dia. Tak akan dapat. Tidak akan pernah dapat. Kalau memang betul-betul ingin mendapatkan cinta orang, dapat cinta Allah dulu. Cinta Jibril. Cinta yang penduduk-penduduk ini. Maka Allah akan letakkan kabul di dalam hati. Apa yang disampaikan diterima orang. Apa yang disampaikan dijadi cinta orang, dihormati orang. Itu yang kekal. Itu cara mengobati yang pertama. Dia harus yakini bahwa beribadah untuk mencari jabatan ini tidak akan ada faedahnya. Dihormati orang tidak akan ada faedahnya. Nah, itu yang pertama. Kalau kita beribadah, tadi untuk dihormati orang. Kalau kita beribadah, terbalik untuk tamak harta orang. Ini tidak bisa obat seperti ini. Hadis ini tidak bisa. Karena dia tidak mengharapkan penghormatan, pujian yang perlu duit. Harta orang. Nah, maka pengobatannya adalah, yaitu dia harus mengetahui annallaha musakhirun lil qulub bil man'i wal ata, bahwa Allah menundukkan hati manusia untuk memberi dan untuk menolak. Kita manusia tidak bisa membuat hati orang untuk memberi dan menolak. Jangankan orang, kita sendiri tidak bisa menggerakkan hati kita. Tak tahu kita tersentuh sama orang, tengok orang tersentuh kita kasih duit. Kita ada menggerakkan ke? Kita tidak bisa menggerakkan hati orang. Hati kita ni. Mana orang mau menggerakkan hati kita? Hanya Allah lah yang menggerakkan hati orang untuk memberi atau menolak. Bukan kita. Jadi kalau kita ibadah karena untuk agar orang beri sama kita, tidak akan pernah berhasil. Kalaupun dia memberi, itu dari Allah. Sifat qanaah itu tidak akan mengurangi rezeki. Itu qanaah. Dan sifat tamak pun tidak akan menambah rezeki. Ya, itulah rezeki kita. Jelas? Cukup dulu, masih ada lagi nanti. Jadi itu ringkasan tentang suluk. Jelas ya? Di antaranya itu caranya. Nanti sombong pun seperti itu. Semua penyakit seperti itu kita pahami, lalu kita amalkan. Kalau kita sudah mengetahui dan mengamalkan, itulah namanya suluk salikin. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.